Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, mahasiswa program studi akuntansi Universitas Nasional. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah perpajakan 1. Sebelum beranjak pada topik pembahasan, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Alvina Saraswati. Halo, perkenalkan nama saya Asti Maheswari. Saya Dila Madianti. Halo, perkenalkan, nama saya Niken Fardilana Dianti. Perkenalkan, nama saya Putri Nurjana Irnanda. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia bahkan seluruh dunia mengakibatkan penerimaan pajak pada akhir semester 1 di Indonesia tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 12%. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan mengajak masyarakat untuk tetap taat dan patuh dalam membayar pajak. Karena salah satu manfaat membayar pajak di situasi seperti saat ini, yaitu kita sebagai warga negara Indonesia ikut berkontribusi dalam membangun ekonomi di tengah krisis akibat pandemi COVID-19. Untuk memperluas pemahaman mengenai perpajakan, serta menyadarkan kembali betapa pentingnya pajak, kelompok kami akan sedikit memberikan penjelasan materi perpajakan. Untuk itu, mari kita simak videonya. Topik pembahasan yang pertama adalah pemotong atau pemungut, serta yang dipotong atau dipungut pajak. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia, istilah pemotongan digunakan untuk pengenaan pajak penghasilan pasal 21, 23, dan 26, sedangkan pemungutan digunakan untuk pengenaan pajak penghasilan pasal 22 dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Salah satu komponen penting dalam perpajakan yaitu penghasilan tidak kena pajak atau biasa disingkat PTKP. Besarnya PTKP tergantung pada status pernikahan seseorang. PTKP sendiri adalah besarnya penghasilan yang menjadi batas penghasilan tersebut tidak dikenakan pajak. Singkatnya, ketika penghasilan seseorang tidak melebihi PTKP, maka ia tidak akan dikenakan pajak. Besarnya PTKP terhitung mulai tahun 2016 sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK 010/2016 adalah sebagai berikut. Untuk wajib pajak orang pribadi yang belum menikah dan belum memiliki tanggungan, besarnya PTKP adalah Rp54 juta. Tambahan untuk wajib pajak orang pribadi yang kawin adalah Rp4.500.000. Kemudian, istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami adalah Rp54 juta. Selanjutnya, tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang dalam setiap keluarga adalah Rp4.500.000. Setelah dikurangi dengan PTKP, wajib pajak dapat menghitung PPh atas penghasilannya dengan menggunakan tarif progresif sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, yaitu penghasilan sampai dengan Rp50 juta akan dikenakan pajak sebesar 5%, penghasilan di atas Rp50 juta sampai dengan Rp250 juta akan dikenakan pajak sebesar 15%, penghasilan di atas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta akan dikenakan pajak sebesar 25%, dan penghasilan di atas Rp500 juta akan dikenakan pajak sebesar 30%. Contoh soal. Sesuai dengan ketentuan mengenai PTKP, ketika seseorang belum menikah dan belum memiliki tanggungan, maka besarnya PTKP adalah Rp54 juta. Contoh, apabila A memiliki penghasilan neto dalam setahun sebesar Rp150 juta, A belum menikah dan belum memiliki tanggungan, maka penghitungan PPh-nya adalah besar penghasilan neto dalam 1 tahun senilai Rp150 juta dikurangi dengan PTKP sebesar Rp54 juta. Hasil pengurangan ini adalah sebesar Rp96 juta. Rp96 juta ini disebut dengan penghasilan kena pajak.
Kemudian, penghasilan kena pajak akan dikenakan tarif progresif untuk menghitung PPh yang terutang. Caranya adalah 5% dikali dengan 50 juta rupiah ditambah dengan 15% dikali 46 juta rupiah. Hasilnya adalah 9.400.000 rupiah. Dan nominal 9.400.000 rupiah merupakan PPh yang terutang. Namun, nominal ini telah dibayarkan oleh pihak pemberi kerja dan A hanya perlu melaporkan dalam SPT tahunan dan A tidak memiliki kekurangan dalam pembayaran PPh yang terhutang tersebut. 2. Koreksi fiskal. Koreksi fiskal adalah koreksi perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, manfaat, dan umur dalam menghitung laba secara komersial atau dengan secara fiskal. Koreksi fiskal dibedakan menjadi dua, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif akan menyebabkan laba kena pajak akan bertambah, sedangkan koreksi negatif akan menyebabkan laba kena pajak berkurang. Untuk keperluan perpajakan, wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan berdasarkan standar akuntansi keuangan atau SAK. Dan pada waktu mengisi SPT tahunan PPh, terlebih dahulu harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal. Contoh kasus, PTX adalah seorang wajib pajak yang menjalankan usaha industri selimut. Pihak afiliasi yaitu PTA dan PTB. Informasi terkait laporan keuangan PTX tahun 2019. Perusahaan melakukan penjualan kepada pemegang saham atau PTA sebanyak 1 juta unit dengan harga jual 500 per unit. Pada tahun yang sama dilakukan penjualan kepada pihak lain dengan harga jual 1.000 per unit. Biaya pengobatan buruh dibayarkan langsung ke klinik. Dalam menghitung persediaan, perusahaan menggunakan metode Comwheel. Yang keempat, dalam biaya gaji, tunjangan, dan lain-lain diantaranya terdapat pengeluaran untuk tunjangan makan dan THR sebesar 400 miliar rupiah. Pemberian beras seharga 60 juta rupiah. Tunjangan PPh pasal 21, 20 juta rupiah. Dan makan siang bersama di kantor termasuk direksi setahun, 35 juta rupiah. Yang kelima, dalam biaya listrik dan telepon terdapat biaya pulsa handphone sebesar 10 juta rupiah setahun untuk direksi dan biaya telepon percakapan internasional 15 juta rupiah. Yang keenam, dalam biaya perjalanan dinas terdapat pembelian tiket, uang saku sebesar 45 juta rupiah dan biaya rekreasi di daerah tempat perjalanan dinas sebesar 10 juta rupiah. Yang ketujuh, dalam biaya iklan dan promosi terdapat daftar nominatif sebesar 30 juta rupiah dan dalam biaya sewa terdiri dari sewa mobil sebesar 63 juta rupiah dan sewa rumah untuk direksi sebesar 80 juta rupiah. Dalam biaya pemeliharaan terdiri dari biaya perbaikan kantor sebesar 12 juta rupiah, biaya keamanan dan kebersihan sebesar 2 juta rupiah, dan biaya pemeliharaan mobil sedan milik direksi sebesar 20 juta rupiah. Biaya cadangan piutang tertagih merupakan biaya perkiraan atas piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih perusahaan selama tahun 2019 dan belum ada yang memenuhi syarat cadangan piutang tak tertagih berdasarkan peraturan perpajakan. Yang ke-11, perhitungan penyusutan menurut pajak sebesar 220 juta rupiah. 12. Dalam biaya pajak dan retribusi termasuk pengeluaran untuk pajak bea materai 21 juta rupiah. SKPKB PPh pasal 4 ayat 2 tahun 2016 sebesar 20 juta rupiah dan STP denda PPh Badan 2015 sebesar 1 juta rupiah.
Dalam biaya pengeluaran lainnya termasuk pengeluaran sumbangan untuk perayaan 17 Agustus sebesar 2 juta rupiah, biaya penelitian dan pengembangan riset di Jerman 15 juta rupiah, serta pengeluaran lain yang tidak terdapat bukti pendukung sebesar 12 juta rupiah. Hitung rekonsiliasi fiskal PTX tahun 2019. Dan berikut adalah rekonsiliasi fiskal PTX tahun 2019. Yang ketiga, penerapan tarif PPh. Pertama, PPh pasal 21. PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 32 PJ 2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, subjek pajak dalam negeri. Tarif pajak. Untuk mengetahui tarif PPh pasal 21 yang harus diketahui adalah A. Penghasilan kena pajak atau PKP. PKP PPh pasal 21 menurut Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, pegawai tetap. Yang kedua, penerima pensiun berkala. Yang ketiga, pegawai tidak tetap yang penghasilan tiap bulan telah melebihi Rp4.500.000. Yang keempat, bukan pegawai yang penghasilannya berkesinambungan. B. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK/10/2016, wajib pajak tidak akan dikenai pajak jika penghasilannya kurang atau sama dengan Rp54 juta. Penjelasan lengkapnya adalah sebagai berikut. Pertama, Rp54 juta untuk wajib pajak orang pribadi. Kedua, Rp4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Yang ketiga, Rp54 juta untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Yang keempat, Rp4.500.000 tambahan untuk anggota keluarga maksimal 3 orang. C. Tarif PPh pasal 21. Tarif PPh sesuai dengan pasal 17 ayat 1 pemungutannya dengan tarif progresif sebagai berikut. 1. Wajib pajak penghasilan tahunan sampai dengan Rp50 juta sama dengan 5%. Kedua, wajib pajak penghasilan tahunan di atas Rp50 juta sampai dengan Rp250 juta sama dengan 15%. Ketiga, wajib pajak penghasilan tahunan di atas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta sama dengan 25%. Yang keempat, wajib pajak penghasilan tahunan lebih dari Rp500 juta sama dengan 30%. Yang kelima, untuk wajib pajak yang tidak mempunyai NPWP akan dikenai tarif 20% lebih tinggi daripada wajib pajak yang mempunyai NPWP. PPh pasal 22. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Tarif PPh pasal 22 beberapa diantaranya adalah 1. Atas impor. Poin 1 yang menggunakan angka pengenal importir atau API sama dengan 2,5% dikali nilai impor. Poin 2. Non-API sama dengan 7,5% dikali nilai impor. Poin 3 yang tidak dikuasai sama dengan 7,5% dikali harga jual lelang. Yang kedua, atas pembelian barang yang dilakukan oleh BPBP, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD sama dengan 1,5% dikali harga pembelian, tidak termasuk PPN dan tidak final. Yang ketiga, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri dan ekspor oleh pedagang pengumpul ditetapkan sama dengan 0,25%
dikali harga pembelian tidak termasuk PPN. Yang keempat, atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir menggunakan API sama dengan 0,5% dikali nilai impor. Penerapan tarif PPh yang ketiga adalah PPh pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 adalah pemungutan yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipungut oleh PPh pasal 21. Tarif PPh pasal 23 dikenakan atas dasar pengenaan pajak DPP atau jumlah bruto dari penghasilan. Dalam PPh pasal 23 terdapat dua tarif yang diberikan, yaitu 15% dan 2% sesuai atau tergantung dengan objek pajaknya. Beberapa penjelasannya adalah sebagai berikut. Dikenakan 15% dari jumlah bruto atas dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi secara final, kemudian ada bunga dan royalti. Selanjutnya, penghargaan atau hadiah selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Yang kedua, dikenakan 2% dari penghasilan bruto atas sewa dan penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa bangunan, sewa tanah dan bangunan. Yang ketiga, dikenakan 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, manajemen, konstruksi, serta konsultan. Kemudian dikenakan 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, dan bagi yang tidak ber-NPWP akan dikenakan pemotongan 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23. Penerapan tarif PPh yang keempat, PPh pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 adalah pembayaran berupa angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT tahunan, PPh dikurangi PPh yang dipotong atau dipungut serta PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan. Tarif pajak. Tarif PPh pasal 25 wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto per bulan dari masing-masing tempat usaha. Pajak ini bersifat tidak final sehingga dapat dikreditkan pada akhir tahun pajak. Sedangkan bagi WPOP selain pengusaha tertentu atau WPOP SPT, perhitungannya adalah penghasilan kena pajak atau PKP dikali tarif pajak penghasilan 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh atau 12 bulan. Penerapan tarif PPh. Yang kelima, PPh pasal 26. Jenis pajak penghasilan ini dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Contohnya yaitu dividen, bunga, diskonto, royalti, dan lain-lain. Tarif pajak. Tarif umum untuk PPh 26 adalah 20%. Namun, jika mengikuti perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B, maka tarif dapat berubah. Penerapan tarif PPh. Yang keenam, PPh pasal 29. PPh pasal 29 adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, baik WPOP ataupun WP Badan, sebagai akibat PPh terutang. Dalam SPT tahunan, PPh lebih besar daripada kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut pihak lain yang sudah disetor sendiri. Bagi WPOP PT, PPh pasal 25 yang dilunasi sama dengan 0,75 dikali jumlah penghasilan atau omset per bulan. PPh pasal 29 sama dengan PPh yang masih terutang dikurangi PPh pasal 25 yang sudah dilunasi. Bagi WP badan usaha yang penghasilan brutonya kurang dari 4,8 miliar per tahun akan dikenakan tarif PPh final, yakni PPh pasal 4 ayat 2. Jika lebih dari 50 miliar per tahun, besar tarifnya adalah 22% dikali laba bersih sebelum pajak. Jika lebih dari 4,8 miliar dan kurang dari 50 miliar,
maka 12,5% dari 4,8 miliar atau memperoleh keringanan dan 25% untuk yang tidak memperoleh keringanan. Penerapan tarif PPh. PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak atas penghasilan yang bersifat final serta tidak dapat direditkan dengan pajak penghasilan terutang. Objek pajak PPh pasal 4 ayat 2 adalah investasi atau simpanan seperti bunga deposit, bunga obligasi, dan lain-lain. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 berbeda untuk setiap jenis penghasilannya. Misalnya untuk UMKM, wira swasta, atau bisnis online dengan omset usaha kurang dari 4,8 miliar per tahun. Tarif pajaknya adalah 0,5% dari total omset atau peredaran bruto penjualan dalam 1 bulan. Menghitung pajak apakah lebih bayar atau kurang bayar. PPh pasal 29 adalah bagian dari rangkaian sejumlah pajak penghasilan. PPh pasal 29 hanya dihitung serta dibayar sekali di dalam tahun pajak, yang artinya akan dilaporkan saat melaporkan SPT tahunan, baik untuk wajib pajak orang, pribadi, maupun wajib pajak badan. Berdasarkan UU nomor 36 tahun 2008, PPh pasal 29 adalah PPh kurang bayar atau KB yang telah tercantum dalam SPT tahunan PPh, yakni sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh. PPh pasal 21, 22, 23, dan 24, dan juga PPh pasal 25. PPh kurang bayar harus dilunasi sebelum dikeluarkannya SPT. Jika terdapat PPh kurang bayar, wajib pajak atau WP berkewajiban untuk melunasi kekurangan dari pembayaran pajak yang terutang sebelum dikeluarkannya SPT pajak penghasilan. Jika tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan dari pajak tersebut harus sudah dilunasi paling lambat 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi atau 30 April untuk wajib pajak badan atau WPB sesudah tahun pajak berakhir. Ilustrasi perhitungan PPh pasal 29. Dalam laporan keuangan komersial pada tahun pajak 2015, PT Maju Jaya telah menghasilkan laba sebelum pajak sebesar 2 miliar rupiah. Laba tersebut diperoleh dari omset usaha sebesar 55 miliar rupiah. Setelah melakukan rekonsiliasi fiskal, didapatkan laba kena pajak sebesar 1,5 miliar rupiah dan PPh pajak sebesar 375 juta rupiah dikali 25% dikali 1,5 miliar rupiah. Selama tahun 2014, data kredit pajak dan pajak yang harus dibayar PT MMM dapat dijabarkan sebagai berikut. PPh pasal 22 impor sebesar 15 juta rupiah. PPh pasal 22 bendahara sebesar 10 juta rupiah. PPh pasal 23 sebesar 18 juta rupiah. PPh pasal 24 sebesar 12 juta rupiah. PPh pasal 25 sebesar 180 juta rupiah. Kredit pajak di atas dijadikan acuan PT Maju Jaya dalam mengisi SPT tahunan PPh badan. SPT tersebut kemudian disampaikan pada 30 April 2016, serta kekurangan dari pajaknya dibayarkan pada 25 April 2016. Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa PPh pasal 29 adalah sisa dari pembayaran pajak yang masih wajib dibayarkan. Bagi wajib pajak yang mempunyai usaha, seharusnya setiap bulan secara rutin membayar dan juga melaporkan PPh pasal 25. Dari PPh pasal 25 yang disetor, itulah yang kemudian pada akhir tahun disebut dengan kredit pajak. Dan kekurangannya disebut dengan PPh pasal 29. Sekian presentasi kami dari kelompok 4 tentang materi perpajakan 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.